Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya biasa dipanggil Mas Diki atau Pak Diki. Untuk kali ini pertama kali pembahasan ya di seputaran maintenance, khususnya di section maintenance planning. Saya sampai sekarang, karena beberapa waktu lalu pernah membuat tulisan di sebuah situs blog, udah lama sekali, bahkan udah puluhan tahun yang lalu, tapi sampai sekarang masih ada beberapa teman-teman yang bertanya mengenai maintenance planning khususnya ya. Jadi karena sudah zamannya sekarang kita menggunakan media visual, jadi saya akan coba lebih menjelaskan pada video ini dan video berikutnya mengenai apa yang sudah saya tulis maupun kemungkinan materi-materi yang lainnya lagi itu maksudnya. Jadi malam ini saya ditemani jangkrik-jangkrik dan suasana agak lumayan serem. Jadi mudah-mudahan bisa sedikit menambah wawasan teman-teman, khususnya yang bergerak di bidang maintenance alat berat ya. Cuma skupnya mungkin saat ini akan saya sedikit batasi di maintenance alat berat di pertambangan. Kalau toh nanti ada yang sama di tempat lain, di sisi bisnis yang lain, mungkin bisa disesuaikan saja. Mungkin istilah-istilah saja yang mungkin berbeda Pak. Tapi tasknya atau jobnya mungkin bisa saja kurang lebih sama. Jadi pertanyaan yang pertama itu banyak ditanyakan oleh teman-teman, baik via email atau bahkan sampai telepon langsung. Ada beberapa yang masih mau mencoba menjadi planner atau ingin mengapply posisi seorang maintenance planner di sebuah perusahaan, dan pasti yang akan ditanyakan adalah apa sih job-jobnya jadi seorang planner ya. Kemungkinan bisa jadi sebelumnya dia tidak berada dalam skop pekerjaan di situ, di maintenance. Jadi mungkin belum pernah melihat apa-apa yang dikerjakan oleh tim planner. Jadi memang materi ini akan membahas lebih pada sisi objek apa subjek ya. Jadi objeknya yaitu seorang plannernya ya, sebelum ke materi-materi yang lainnya. Jadi pembahasan ini khusus ke orang, bagaimana dia harus menyiapkan diri menjadi seorang maintenance planner. Ini sesuai dengan pengalaman yang saya temui ya sehari-hari selama di dunia pertambangan. Oke, jadi teman-teman, sebelum kita menentukan apa kita sanggup atau enggak, sesuai atau enggak, qualified apa enggak, coba kita kasih sedikit gambaran apa sih yang dibebankan atau pekerjaan yang biasa atau sebagian diterima oleh seorang maintenance planner. Saya ada sedikit pembahasan ya. Jadi kita coba akan review beberapa task atau kerjaan yang dilakukan oleh maintenance planner dan sedikit mengenai kualifikasi apa yang diminta. Jobnya ini bisa saja custom ya, karena menyesuaikan dengan situasi pekerjaan atau situasi tambang, di mana masing-masing punya strategi sendiri. Jadi bisa jadi sangat customizable, bisa saja ini terpenuhi semua atau sebagian atau bahkan kurang ya, nanti bisa jadi kurang. Jadi teman-teman, yang pertama itu yang jelas kita membuat perencanaan maintenance dan tentunya juga harus di monitoring pelaksanaannya. Di antaranya beberapanya yaitu ya membuat schedule, membuat forecast per pattern segala macam, kemudian untuk membuat perencanaan schedule untuk inspeksi, schedule untuk pelaksanaan program backlog dan lain sebagainya. Tergantung dari apa sebenarnya scope job yang dialokasikan kepada planner tersebut. Yang kedua, beberapa juga diminta untuk melakukan cost analysis, walaupun beberapa tempat juga akan memisah ini manpowernya antara planner atau mungkin ada cost control, tapi ada juga di salah satu tempat juga mereka harus melakukan cost analysis. Itu berapa sih cost yang
yang dianggarkan oleh perusahaan atau manajemen, kemudian juga menganalisa seberapa penggunaan dari cost yang sudah ditentukan oleh manajemen, dan biasanya ya dalam bentuk grafik dan segala macam untuk kemudian dicocokkan dengan budget yang ditetapkan baik bulanan atau tahunan. Kemudian beberapa task lain yaitu ya jelas kita ketika membuat schedule juga akan mempertimbangkan resource-nya. Jadi ketika membuat schedule perencanaan kita harus menyiapkan juga sumber-sumber pendukungnya gitu. Yang akan dikerjakan planner. Dia akan bekerja sama dengan pihak lain yang mensupport, misalnya dia menyediakan manpower, berarti dia akan berhubungan langsung dengan eksekutor bisa jadi ke leadernya dia akan komunikasi ketersediaan manpower apakah sesuai dengan rencana ini dikerjakan oleh tim yang ada. Kemudian apabila dia harus membuat schedule terkait dengan kesiapan atau keberadaan spare part, ya jelas dia akan berhubungan juga dengan tim mungkin pengadaan, bisa purchasing atau logistik yang terkait. Kemudian juga mengenai tempat pelaksanaan atau fasilitas atau peralatan-peralatan, dia juga harus bisa menyiapkan atau memastikan, paling nggak memastikan bahwa alat-alat dan fasilitas yang ada itu juga tersedia. Tidak kalah pentingnya lagi juga dia harus menyiapkan seandainya dibutuhkan manual standar, misalnya dalam sebuah pekerjaan nanti membutuhkan pekerjaan yang dengan urutan sesuai dengan standar pabrik dan kita belum beberapa mekanik tidak hafal atau tidak kurang paham, jadi harus disiapkan manualnya. Di samping itu juga mungkin dokumentasi ya, administrasi, biasanya sih disiapkan semacam buku atau paket-paket buku, ada yang terkenal dengan service pack atau service sheet dan segala macam, itu disiapkan. Kemudian juga akan mempertimbangkan tentang keamanan pekerjaan ya, ini mungkin di beberapa tempat justru ini adalah pekerjaan utama. Sebelum membuat perencanaan juga menentukan tingkat keselamatan. Berikutnya, sebagai planner juga dia merupakan data center ya, artinya semua data-data dari situ, historical kita melakukan pekerjaan, history maintenance, mungkin WO, MO apa istilahnya, nah itu akan menjadi tanggung jawab penuh daripada teman-teman di maintenance planner. Kemudian data-data lain, data inspeksi atau data elektronik, kemudian data-data penggantian komponen, bahkan termasuk data-data manpower. Tidak sedikit juga planner dibebankan juga untuk mengatur schedule manpower, bisa saja seperti itu, tergantung masing-masing ya. Kemudian planner ini pada posisinya umumnya di tempat-tempat tertentu, posisinya itu lebih ke leader atau ya supervisi ya. Jadi ada kalanya ada beban juga untuk melakukan supervisi baik di yang bawahannya atau yang terkait lah dengan kegiatan planning. Teman-teman juga bisa menguasai untuk belajar ke mungkin di HR atau gimana untuk teknik coaching, counseling, kemudian juga bisa merekomendasikan anggota di bawahnya untuk ditambahkan pengetahuannya dengan kita sendiri turun langsung, planner itu sendiri turun untuk memberikan training-training yang terkait dengan pekerjaan di planning. Kemudian planner juga bisa mendapatkan data mengenai terkait dengan manpower ya, tapi di sini lebih ke skillnya daripada manpower yang ada, khususnya technical. Jadi kita terkait dengan tim pengembang atau development untuk skill teknisinya, supaya kita juga bisa mengalokasikan mereka ke tempat yang tepat untuk ketika membuat rencana. Kita tahu ini ke kualitasnya, kapasitasnya sebagai misalnya levelnya 1, 2, 3, dan ketika memang kita dari schedule ini ada kekurangan orang dan dia perlu upgrade, kita bisa juga ikut punya wewenang untuk mengajukan beberapa teknisi untuk dilakukan development untuk bisa memenuhi pekerjaannya. Berikutnya
solution atau analisa. Teman-teman planner juga akan dibebankan tuh untuk membuat memberikan masukan solusi ya, dalam bentuk bisa aja pikat, analisa-analisa data, Pareto dan sebagainya, untuk bisa menemukan solusi dari beberapa permasalahan ditemukan selama pelaksanaan dari rencana-rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Berikutnya KPI, Key Performance Indicator. Ini memang standar hampir semua di pekerjaan ya, ada mengenai KPI ini. KPI di setup bisa saja dari manajemen atau perusahaan setempat, dan kita yang akan menentukan, planner ya akan menentukan cocok enggak rencananya dengan indikator yang disiapkan. Misalnya yang minimal ya standar lah untuk KPI itu ada di tambang, biasanya ada physical capability, maintenance to repair, maintenance between failure atau MTBS, servis operasi dan sebagainya, yang semuanya sudah ditentukan standarnya oleh perusahaan, dan kita buat perencanaan jangan sampai tidak memenuhi itu gitu loh, tidak memenuhi PA yang dibutuhkan berapa, tapi kita membuat perencanaan justru jauh dari target. Jadi KPI nanti juga biasanya dihitung juga oleh teman-teman di planning, tapi di tempat lain pun juga ada yang task sendiri ya, untuk teman biasa di engineering sendiri dikasih untuk mengerjakan penghitungan KPI. Terakhir ini contoh saja ya, terakhir nggak menutup kemungkinan teman-teman akan terlibat dalam pembuatan polisi. Polisi ini bisa saja nanti ada beberapa hal yang belum ada standarnya, bisa dimasukkan apabila memang sudah ada orangnya, kalau enggak ya mau buat sendiri untuk planner membuat standar operating prosedur atau instruksi kerja atau manual yang terkait dengan kebijakan dan diakui dan disahkan oleh perusahaan masing-masing. Jadi itu teman-teman, dari beberapa task untuk planner yang mencoba planner lumayan banyak, bahkan mungkin saya kira ini bukan nggak keseluruhan, ada mungkin nanti bisa ditambahkan untuk desain yang dibutuhkan, harus bisa punya menggambar, itu bisa saja terjadi apabila memang dibutuhkan dan tidak ada yang bisa menangani itu saat itu. Jadi menamu semuanya harus dikerjakan oleh planner, dan ini memang harus boleh direview oleh perusahaan atau yang menggunakan posisi planner ini juga memang jangan terlalu disibukkan juga dengan hal-hal yang tidak terkait dengan hal-hal tersebut ya. Seperti meeting juga penting, cuma kadang-kadang juga kebanyakan meeting satu hari penuh sehingga tidak sempat untuk melakukan analisa rencana-rencana yang telah dia buat. Lebih-lebih kalau makan-makan, kebanyakan makan-makan. Enggak ya, jadi mudah-mudahan juga bisa konsisten dengan kerjaan tersebut. Tapi jadi ini kembali saya sampaikan bahwa kerjaan ini bisa saja tidak mengikat pada satu orang, tapi bisa dipecah-pecah dalam beberapa bagian ya, untuk pekerjaan tersebut. Kemudian apa lagi nih? Nah, kalau sudah melakukan ini, apa kita tahu paling tidak skop jobnya itu sekitar daerah mana-mana saja, ya tentunya perlu kualifikasi ya. Jadi apa sih syarat-syaratnya mereka harus bisa menduduki posisi planner? Yang pertama ya, memahami dasar teknikal ya. Ini sedikit bermasalah ketika promosi atau menerima pegawai ditaruh di planner karena mungkin dikiranya hanya untuk input data, tapi tidak mengerti dasar-dasar teknikalnya. Jadi termasuk saya dulu juga termasuk yang juga kurang paham. Jadi karena sudah mengikuti dari awal, dari input data dan sebagainya, jadi lumayan paham untuk mengenai dasar-dasar teknikal yang ada. Jadi ibaratnya kita mau mengerjakan sesuatu itu ya kudu paham itu apa yang akan kita kerjakan. Jangan sampai nanti nulis apa sistem teknikal salah-salah gitu. Sering kita temui seperti itu. Dan ini pun seandainya harus memenuhi itu, bisa kita ajukan untuk development untuk mendapatkan training yang sifatnya teknikal. Kalau memang ada di situ section untuk yang development teknikal ya, kalau enggak ya ikut luar gitu, untuk menambah kapasitas
teknikalnya. Kemudian juga dari selain juga dasar-dasar teknikalnya, juga tahu juga sistem kerjanya, mengenai peralatan yang digunakan gitu. Ya, kadang-kadang berani ngamar jadi planner tapi nggak tahu tuh Exa itu seperti apa, yang loader, yang digger itu seperti apa, ada satu dua. Nah itu harapannya juga jangan sampai hal itu tidak diketahui. Kemudian juga sebagaimana kita beli semua peralatan elektronika atau peralatan apapun, biasanya ada buku manual. Nah, buku manual ini termasuk literatur, biasanya ada cara penggunaan dan sebagainya. Harapannya juga bisa membaca literatur baik secara buku manual, secara offline manual, atau juga sekarang lebih banyak karena teknologi berkembang jadi online juga banyak sekarang, atau menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Bahkan kalau bisa paham juga mengenai skematiknya, jalur-jalurnya sistem. Bisa saja dia berupa elektrikal atau hidrolik atau juga air system, ya itu bisa dipelajari juga. Karena mendukung tadi ya, yang pekerjaan yang lumayan banyak tadi, ya menuntut kita juga untuk belajar supportnya. Kemudian juga komputer, masalah komputer data tadi kan terkait dengan data center. Ya paling enggak kalau seandainya perusahaan tidak menyiapkan ERP atau CMMS, Computerized Maintenance Management System, yang memang digunakan untuk maintenance, ya paling enggak Excel lah. Excel juga minimal ya kemampuan sedang lah, bisa mempivot, minimal syukur sudah bisa membuat program sendiri menggunakan Excel, sehingga mempermudah. Karena memang nggak sedikit ya teman-teman yang dikelola tuh bisa sampai ribuan, ratusan ribu data yang harus dikelola oleh seorang planner, dan itu juga nggak bisa kita kerjakan manual satu-satu, harus kita buat desain sendiri untuk mengelola data. Misalnya teman-teman mau membuat data Pareto atau segala macam, ya pasti akan menganalisa ribuan data yang sudah masuk misalnya dalam 1 bulan, bahkan 1 tahun ya. Jadi kalau seandainya perusahaan sudah nyiapkan, tolong dipahami aplikasi-aplikasi tersebut, prosesnya ya. Jadi memang kebanyakan teman-teman di planner sudah mengenal salah satu sistem, tapi begitu ke sistem lain untuk membuat schedule, bingung nih caranya. Bahkan begitu kembali ke manual pakai spreadsheet, Excel atau dan sejenisnya, nggak bisa ngitungnya karena udah terbiasa generate, klik generate, udah jadi. Kemudian juga paling tidak juga paham juga mengenai proses-proses data support. Di dalamnya itu ada contohnya condition based monitoring, itu loh, analisa Hurley, filter, cut, magnetic flux, kemudian juga failure analysis, kemudian juga mungkin agak lebih luas lagi tentang RCM ya, Reliability Center Maintenance. Itu akan kita bahas lebih nanti ya, kalau memang saya sudah menguasai benar-benar. Cuma data-data support tersebut untuk teknikal ya, biasanya dibutuhkan ketika mengajukan sesuatu atau terkait dengan kerusakan yang major. Teman-teman harus bisa menyiapkan data-data secara teknis. Jadi data-data elektrikal juga semua dimasuk, elektronik juga bisa dimasuk. Kemudian juga aset manajemen sedikit-sedikit juga bisa dipelajarin, berapa sih sebenarnya kemampuan unit itu beroperasi, berapa ribu jam, berapa tahun, kemudian penyusutannya. Walaupun nanti beberapa tempatnya akan ada aset kontrol sendiri, tapi ini bisa saja dibebankan oleh teman-teman di planner. Jadi ya paling enggak cari tahu lah ya. Kemudian selain tadi menyiapkan data, juga membaca data itu sendiri ya, karena memang di unit khususnya alat tambang sudah kebanyakan ini canggih ya, dilengkapi sistem sensor yang luar biasa banyak, sehingga juga teman-teman yang paling tidak bisa mengambil dan membaca data serta mengolah kemudian sampai ke rekomendasi. Misalnya ada kerusakan pada engine, kita bisa ambil datanya apakah pernah overspeed dan kemudian power dan lainnya lah, istilahnya yang kita bisa lihat dari data elektronik menjadi rekomendasi.
Kemudian juga paham mengenai tadi ya yang kita bahas mengenai safety. Jadi kualifikasi ini hanya dalam support kerjaan, tapi bisa saja kualifikasi di perusahaan ada menentukan pengalaman berapa tahun, kemudian pendidikannya apa, itu mungkin salah satu tambahan saja. Tapi terkait dengan kita koneksikan dengan job task tadi ya kurang lebih seperti ini harus kita siapkan. Intinya pengolahan data harus teman-teman harus kuat di dalam pembuatan dan pengolahan data. Oke, jadi tadi beberapa kualifikasi teman-teman yang nggak mengikat juga itu bisa saja customizable aja nanti ke depannya. Oke, tak tambah lagi sedikit mengenai apa ini tipe-tipe planner dah anunya apa pembagiannya biasanya macam-macam ya. Yang jelas planner ini jobnya di seorang scheduler yang membuat perencanaan, tapi dalam pembagiannya teman-teman nanti bisa dialokasikan berdasarkan tempatnya. Bisa nanti ini planner workshop, satu planner field, jobnya sama hanya beda alokasi unit yang digunakan. Kemudian bisa juga nanti ini short term, ini long term. Short term itu biasanya teman-teman dialokasikan untuk perencanaan harian, membuat plan harian, misalnya schedule service atau PS, istilahnya lah, kurang lebih banyak istilahnya yang sama. Kemudian long term misalnya pembuatan shutdown atau pembuatan penggantian komponen major, dibagi seperti itu. Kalau di tempat lain pun ada komponen planner, ada scheduler, ada workshop planner ya, tergantung nanti seberapa besar organisasinya ya kan. Ada juga nanti berdasarkan tipe-tipe unitnya. Nanti ada planner khusus stiker atau loader, kemudian untuk truck atau AT, kemudian doser, grader dan sebagainya. Kemudian itu harapannya bisa untuk membagi pekerjaan-pekerjaan tersebut ke planner yang ditunjuk. Oke, jadi itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan mengenai si planner yang akan mengemban tugas dalam perencanaan, pengelolaan, monitoring eksekusi, kemudian juga evaluasi daripada maintenance. Cukup dari saya, terima kasih. Pak Diki out.